Nama saya Nabila Firza dengan nomor NPM 240 130 155. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Khalandri Amanda Bisono, NPM 159. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Untuk soal yang pertama ini, pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta, dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Yang pertama pada 1 Januari 2023 sebesar 210 juta, 1 Maret 2023 sebesar 300 juta, 1 Mei 2023 sebesar 540 juta, 31 Desember 2023 sebesar 450 juta, sehingga totalnya menjadi 1.500.000.000. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Yang pertama, utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi, yaitu bunga 15% wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung pada tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Lalu utang Tinitan yang lainnya, yang pertama ada bunga 10% wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Lalu yang kedua, bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta rupiah. Lalu untuk yang A, diminta hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Untuk menghitung yang A tadi, yang diminta hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Yang pertama ini ada tabel pengeluaran, yaitu ada tanggal, ada jumlah. Lalu ada tabel kapitalisasi tahun berjalan, dan ada tabel rata-rata tertimbang. Untuk tanggal pertama ini 1 Januari 2023 tadi sejumlah 210 juta dari soal dikapitalisasi dengan tahun berjalan sampai 31 Desember 2023 itu sebesar 12 bulan yang dihitung mulai Januari tersebut. Menjadi rata-rata tertimbangnya yaitu sebesar 210 juta rupiah. Lalu tanggal 1 Maret 2023 jumlahnya 300 juta dikapitalisasi sampai 31 Desember 2023 yaitu 10 bulan terhitung mulai Maret sampai Desember 2023 menjadi rata-rata tertimbangnya sebesar 250 juta. Lalu untuk yang tanggal 1 Mei 2023 ini jumlahnya 540 juta dikapitalisasi tahun berjalan sampai dengan Desember 2023 yaitu 8 bulan atau 8 per 12. 8 bulan ini didapat dari Mei sampai Desember. Lalu rata-rata tertimbangnya menjadi 360 juta rupiah. Lalu yang terakhir pada 31 Desember 2023 jumlahnya 450 juta dikapitalisasi sebanyak 0 karena 31 Desember ini tidak ada tahun berjalannya karena sudah pada hari itu, yaitu maka menjadi 0. Maka total rata-rata tertimbangnya ini yaitu sebesar 820 juta rupiah. Lalu berarti total akumulasi rata-rata tertimbangnya ini sebesar 820 juta. Lalu yang B diminta untuk menghitung bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Sebelum menghitung bunga yang dapat dihindari, kita harus menghitung tingkat kapitalisasi. Nah, tingkat kapitalisasi ini diperoleh dari utang lain-lain, yaitu yang pertama bunga 10% pada wesel bayar 5 tahun dengan pokoknya 550 juta menjadi bunganya sebesar 55 juta. Lalu bunga 12% obligasi 10 tahun dengan pokok 600 juta rupiah menjadi bunganya 72 juta.
Lalu pokoknya ini ditotal menjadi 1.150.000.000 dan bunganya ini ditotal menjadi totalnya 127 juta. Lalu selanjutnya kita menghitung kapitalisasi. Nah, tingkat kapitalisasi ini tuh dihitung dari total bunga dibagi dengan total pokoknya, yaitu total bunga tadi kan diketahui 127 juta. Lalu dibagi dengan total pokok yaitu yang 1.150.000.000. Ini menjadi tingkat kapitalisasinya sebesar 11,04%. Lalu selanjutnya kita menghitung bunga yang dihindari. Bunga yang dihindari ini dihitung dari rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Nah, ini kan tadi kan diketahui di rata-rata tertimbang sebesar 820 juta. Lalu sedangkan yang di utang konstruksi, catatan konstruksi hanya sebesar 750 juta rupiah. Maka kurangnya kan 70 juta rupiah ini dihitung dengan menggunakan tingkat kapitalisasi tadi. Jadi, yang 750 juta yang ada di catatan ini dikalikan dengan bunga 15% sehingga totalnya 112.500.000 rupiah. Lalu yang 70 juta sisanya tadi dihitung dengan mengalihkan dengan tingkat kapitalisasi yaitu dikali dengan 11,04% menjadi bunga yang dapat dihindari sebesar 7.728.000. Lalu untuk total bunga yang dapat dihindari yaitu yang 120.228.000. Untuk soal yang C itu diminta untuk menghitung berapa sih total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya dari soal tersebut. Jadi caranya itu hanya mengkali jumlah uang yang dibayarkan dengan bunganya. 750 juta dikali dengan bunganya 15% atau 0,15. Lalu 550 juta dikali dengan bunganya 10% atau 0,10. Dan yang terakhir 600 juta dikali 12% atau 0,12. Jadi hasil dari ketiga itu dijumlahkan dengan 112.500 ditambah 55 juta dan ditambah 72 juta menghasilkan 239.500 juta. Jadi total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya adalah 239.500. Nah, pada instruksi 2 ini diminta untuk menyusun soal. Pada bagian A ini diminta untuk membuat soal yang menjelaskan tentang acquisition of property, plant, and equipment. PT Sumber Jaya pada tanggal 1 Januari 2024 membeli mesin penggiling baru seharga 500 juta. Biaya tambahan yang dikeluarkan meliputi biaya pengangkutan sebesar 15 juta dan biaya instalasi sebesar 10 juta. Ketika melakukan pembelian, PT Sumber Jaya mendapatkan diskon pembelian 5%. Pembelian mesin produksi ini dilakukan dengan mengeluarkan kas perusahaan sebesar 40% dari biaya total pengeluaran secara keseluruhan dan sisanya akan dibayar secara kredit diangsur selama 3 bulan. Nah, di sini diminta untuk menghitung harga perolehan mesin produksi, ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin produksi, dan membuat jurnal untuk mencatat angsuran dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Pada poin A, menghitung harga perolehan. Di sini harga beli mesin sebesar 500 juta rupiah, kemudian mendapatkan diskon 5%, jadi 5% dikali dengan harga belinya tadi 500 juta rupiah, jadi mendapatkan diskon sebesar 25 juta. Nah, harga setelah diskon adalah 500 juta dikurangi dengan 25 juta, jadi harga setelah diskon adalah 475 juta. Kemudian biaya pengangkutan sebesar 15 juta dan biaya instalasi sebesar 10 juta. Jadi harga perolehan mesin tersebut adalah 475 juta ditambah dengan 15 juta dan ditambah 10 juta. Jadi harga perolehannya adalah 500 juta.
Pada poin B ini diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin produksi. Nah, di sini PT Sumber Jaya melakukan pembayaran 40% secara tunai dan 60% secara kredit. Jadi 40% dikali dengan 500 juta adalah 200 juta. Jadi yang dibayar secara tunai adalah 200 juta. Kemudian yang kredit adalah 60%. Jadi 500 juta dikurangi dengan 200 juta adalah 300 juta. Jadi yang dibayar secara kredit adalah 300 juta. Jadi pencatatan ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah mesin produksi sebesar 500 juta pada kas 200 juta dan utang usaha sebesar 300 juta. Poin C ini diminta untuk mencatat jurnal angsuran dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga. Nah, PT Sumber Jaya ini memiliki utang sebesar 300 juta, sementara akan dibayar dalam waktu 3 bulan. Jadi 300 juta dibagi dengan 3 bulan sama dengan 100 juta. Maka jurnal pada bulan pertama adalah utang usaha sebesar 100 juta pada kas sebesar 100 juta. Kemudian jurnal pada bulan kedua adalah utang usaha sebesar 100 juta pada kas sebesar 100 juta. Dan pada jurnal bulan ketiga, utang usaha sebesar 100 juta pada kas sebesar 100 juta. Soal 2B, Disposition of Property, Plant and Equipment. Soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2026, mesin penggiling yang dibeli oleh PT Sumber Jaya dengan harga perolehan sesuai dengan perhitungan soal bagian A berhasil terjual. Atas penjualan tersebut, PT Sumber Jaya menerima 55% pembayarannya secara tunai dan sisanya akan dibayar kredit oleh pembeli dengan cara mengangsur pembayarannya sebanyak 3 kali pembayaran yang dibayarkan setiap akhir bulan tanpa bunga sampai dengan 31 Maret 2026. Metode penyusutan yang digunakan pada transaksi ini adalah garis lurus dan mesin penggiling yang disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai residu. Soalnya diminta A. Hitunglah akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku per 1 Januari 2026. B. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin penggiling dijual dengan harga 300 juta. C. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin penggiling dijual dengan harga 350 juta. Dan D. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin penggiling dijual dengan harga 250 juta. Oke, saya akan menjawab bagian A. Diminta membuat tabel penyusutan mesin dan nilai buku dengan metode garis lurus per 1 Januari 2026. Pertama-tama kita tulis pada tanggal 1 Januari 2024, harga perolehannya 500 juta. Selanjutnya kita cari tahun pertama, yaitu 31 Desember 2024. Beban penyusutannya yaitu 100 juta. Nah, 100 juta ini didapatkan dari harga perolehan dibagi tahun disusutkan. Jadi 500 juta dibagi 5 tahun menjadi 100 juta. Dan beban penyusutan ini sama di setiap tahunnya sampai tahun 2028. Lalu kita cari akumulasi penyusutannya. Pada tanggal 31 Desember 2024, akumulasi penyusutannya sama dengan beban penyusutan yaitu 100 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2025, akumulasi penyusutannya sebesar 200 juta yang didapat dari akumulasi penyusutan ditambah beban penyusutan. Lalu pada tanggal 31 Desember 2026, akumulasi penyusutannya 300 juta. Pada tanggal 31 Desember 2027, akumulasi penyusutannya yaitu 400 juta. Pada tanggal 31 Desember 2028, akumulasi penyusutannya sebesar 500 juta. Selanjutnya, kita mencari nilai buku. Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai bukunya sebesar 400 juta yang didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Lalu pada tanggal 31 Desember 2025, nilai bukunya sebesar 300 juta. Pada tanggal 31 Desember 2026,
nilai bukunya sebesar 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2027, nilai bukunya yaitu 100 juta. Dan terakhir pada tanggal 31 Desember 2028, nilai bukunya yaitu 0. Sudah habis dikurangi, tidak ada sisa lagi. Oke, selanjutnya bagian B. Kita diminta membuat jurnal transaksi dan angsurannya apabila mesin penggiling dijual dengan harga 300 juta. Baik, di sini diketahui harga jual 300 juta. Nilai bukunya juga 300 juta kan? Berarti transaksi ini termasuk impas, tidak untung dan tidak rugi. Lalu untuk pembayarannya di situ ditulis PT Sumber Jaya menerima 55% tunai dan sisanya dibayar kredit. Berarti sisanya kan 45% ya. Kita tulis tunai 55% dikali 300 juta sama dengan 165 juta. Kreditnya 45% dikali 300 juta yaitu 135 juta. Selanjutnya diketahui kalau pembeli ini mengangsur pembayarannya sebanyak 3 kali angsuran yang dibayarkan setiap akhir bulan tanpa bunga sampai dengan 31 Maret 2026. Nah, kita tulis angsuran per bulannya yaitu 135 juta dari kredit yang kita hitung tadi dibagi 3 bulan menjadi 45 juta. Jadi jurnal transaksinya yaitu kas di debit sebesar 165 juta, piutang usaha di debit sebesar 135 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 200 juta, dan mesin di kredit sebesar 500 juta. Untuk jurnal angsurannya bulan pertama yaitu kas di debit sebesar 45 juta, piutang usaha di kredit sebesar 45 juta. Lalu untuk bulan kedua sama kayak pertama, kas di debit sebesar 45 juta, piutang usaha di kredit sebesar 45 juta, dan terakhir bulan ketiga juga sama, kas di debit 45 juta, piutang usaha di kredit sebesar 45 juta. Oke, selanjutnya bagian C. Kita diminta membuat jurnal transaksi dan angsurannya apabila mesin penggiling dijual dengan harga 350 juta. Di sini diketahui harga jual 350 juta, nilai bukunya 300 juta. Berarti transaksi ini termasuk untung, sebesar 50 juta. Lalu kita tulis pembayarannya yang tadi diketahui, yaitu tunai sebesar 55% dikali 350 juta, sama dengan 192 juta 500. Lalu sisanya dikredit sebesar 45% dikali 350 juta, yaitu 157 juta 500. Nah, kita tulis angsurannya per bulan, yaitu 157 juta 500 dibagi 3 bulan menjadi 52 juta 500. Jadi jurnal transaksinya yaitu kas di debit sebesar 192 juta 500, piutang usaha di debit sebesar 157 juta 500, akumulasi penyusutan di debit sebesar 200 juta, mesin di kredit sebesar 500 juta, dan keuntungan penjualan aset di kredit sebesar 50 juta. Untuk jurnal angsurannya, bulan pertama, kas di debit sebesar 52 juta 500, piutang usaha di kredit sebesar 52 juta 500. Untuk bulan kedua sama kayak pertama, kas di debit sebesar 52 juta 500, piutang usaha di kredit sebesar 52 juta 500. Terakhir, bulan ketiga juga sama, kas di debit sebesar 52 juta 500, piutang usaha di kredit sebesar 52 juta 500. Selanjutnya yang terakhir bagian D. Kita diminta membuat jurnal transaksi dan angsurannya apabila mesin penggiling dijual dengan harga 250 juta. Di sini diketahui harga jual 250 juta, nilai bukunya 300 juta, berarti transaksi ini termasuk ke dalam rugi sebesar 50 juta. Lalu kita tulis pembayarannya yang tadi diketahui, yaitu tunai sebesar 55% dikali 250 juta sama dengan 137 juta 500. Lalu sisanya dikredit sebesar 45% dikali 250 juta, yaitu 112 juta 500. Nah, kita tulis angsuran per bulannya, yaitu 112 juta 500 dibagi 3 bulan menjadi 37 juta 500. Jadi, jurnal transaksinya yaitu kas di debit sebesar 137 juta 500, piutang usaha di debit sebesar
112.500.000, akumulasi penyusutan di debit sebesar 200 juta, kerugian atas penjualan aset di debit sebesar 50 juta, dan mesin di kredit sebesar 500 juta. Untuk jurnal angsurannya, bulan pertama, kas di debit sebesar 37.500.000, piutang usaha di kredit sebesar 37.500.000. Untuk bulan kedua sama kayak pertama, kas di debit sebesar 37.500.000, piutang usaha di kredit sebesar 37.500.000. Terakhir, bulan ketiga juga sama, kas di debit sebesar 37.500.000, piutang usaha di kredit sebesar 37.500.000.